Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 3-9 Februari tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Frans Kaisiepo 368. KRI Frans Kaisiepo 368 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Frans Kaisiepo 368 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Frans Kaisiepo 368 merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut keempat dari korvet kelas Sigma. Kapal perang ini dibuat oleh galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding Vlissingen Belanda. KRI Frans Kaisiepo 368 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 1.692 ton ini juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan, di antaranya rudal anti kapal Exocet 49 mm dan rudal anti pesawat udara Mistral. Selain itu, juga terdapat meriam Otto Melara 76 mm, meriam Vektor G12 ukuran 20 mm, dan peluncur torpedo. Kapal ini juga dibekali komputerisasi persenjataan yang canggih seperti Thales Tacticos, radar 3 dimensi, radar pelacak Mk2, dan sonar Thales Kingclip. KRI Frans Kaisiepo 368 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia, selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Fasya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI pimpin apel khusus hari jadi ketiga Koarmada RI. Kita harus inovatif dan adaptif menghadapi dinamika lingkungan strategis, sehingga setiap prajurit dituntut tidak hanya profesional dalam tugasnya, namun juga harus mampu berinovasi dalam keterbatasan. Demikian salah satu penekanan Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM Ciarempe, pada apel khusus yang dibacakan Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM di lapangan apel Mako Koarmada RI Jakarta. Apel khusus yang bertepatan dengan hari jadi ketiga Koarmada RI ini diikuti para pejabat utama dan Kasatker serta seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI, merupakan momentum penting dalam memulai aktivitas dengan semangat baru sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Tingkatkan tali silaturahmi Koarmada RI kunjungi PPAL Pusat. Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dengan para senior TNI Angkatan Laut yang sudah paripurna dalam penugasan, Komando Armada Republik Indonesia di bawah pimpinan Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM Ciarempe berkunjung ke kantor Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL Jakarta. Kedatangan Kas Koarmada RI beserta rombongan ke kantor PPAL ini disambut Sekretaris Jenderal Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Agung Prasetyawan MAP beserta pengurus PPAL Pusat. Maksud dari kunjungan ini selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan ini juga dalam rangka memperingati hari jadi ketiga Koarmada RI pada 3 Februari 2022 yang juga sekaligus meminta nasihat dari PPAL untuk kemajuan Koarmada RI. Peringati hari jadinya ketiga Koarmada RI gelar donor darah. Komando Armada Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari jadi yang ketiga bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi dan RSPAD Gatot Subroto menggelar donor darah bertempat di Gor OB Sawaf Mako Koarmada RI Jakarta. Jumlah peserta donor darah sebanyak 300 personel terdiri dari 381 yang melaksanakan registrasi, sementara sebanyak 81 orang lainnya tidak memenuhi syarat. Adapun peserta donor berasal dari Koarmada RI Pusidrosal Koarmada 1,
Kormar Kolin Lamil Seskolah Lantamal 3 dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayanan STIP. Pangkoarmada RI dampingi Kasal Tinjau Ketahanan Pangan TNI Angkatan Laut Lampung. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM Ciarempe turut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM beserta Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Vera Muhammad Ali saat meninjau program ketahanan pangan yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut secara serentak pada satuan wilayah TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia secara vikon dan berpusat di Lampung. Program ketahanan pangan sebagai wujud implementasi dari program Asta Citra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. TNI Angkatan Laut telah menerapkan sejumlah program ketahanan pangan di Lampung, di antaranya penanaman bibit padi, sayur-sayuran, buah melon intanon, serta budidaya ikan laut bawal bintang sejumlah 8.000 ekor di dermaga Lembing. Kaskoarmada RI Anjang Sana kepada Laksamana Madya TNI Purnawirawan Heru Kusmanto. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM melaksanakan anjang sana kepada Laksamana Madya TNI Purnawirawan Heru Kusmanto SEMM Pangkoarmada RI periode tahun 2022 sampai dengan 2024 bertempat di kediaman Sunter Komdamar, Jakarta Utara. Maksud dari kunjungan tersebut selain dalam rangka memperingati hari jadi ketiga Koarmada RI, tetapi juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta berbagi pengalaman dengan para pendahulu pimpinan TNI Angkatan Laut. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjalin tali silaturahmi, memperkokoh dan mempererat rasa persaudaraan sebagai keluarga besar TNI Angkatan Laut. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan prajurit TNI Angkatan Laut yang lebih dahulu memberikan dharma baktinya kepada TNI Angkatan Laut, serta meneruskan perjuangan para pendahulu bagi kejayaan TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Pangkoarmada RI ikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Surabaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM Ciarempe didampingi Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Arianto Condro Wibowo mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas evaluasi Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Surabaya, Jawa Timur. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan berlangsung di Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas Surabaya. Dalam rapat koordinasi ini sejumlah pejabat negara mewakili institusinya masing-masing memaparkan tentang upaya pencegahan dan penindakan penyelundupan yang telah dilakukan institusi selama ini, seperti dari Kementerian Keuangan, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, serta TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, Pangkoarmada RI juga turut serta dalam konferensi pers hasil Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dan peninjauan barang hasil penindakan. Kaskoarmada RI hadiri pembukaan Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM Ciarempe menghadiri pembukaan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025 yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla bertempat di Seskoal, Jakarta. Pasis Dikrek Seskoal Angkatan 63 terdiri dari 120 pasis dari TNI Angkatan Laut, 4 pasis TNI Angkatan Darat, 4 pasis TNI AU, dan 8 pasis dari Polri. Selain itu, dalam pendidikan ini juga diikuti 6 pasis mancanegara yang berasal dari Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Dari 120 pasis TNI Angkatan Laut seluruhnya terdiri dari berbagai korps, yaitu Korps Pelaut 29 pasis, Korps Teknik 27 pasis, Korps Elektronika 11 pasis, Korps Supply 17 pasis, Korps Marinir 18 pasis, Korps Kesehatan 7 pasis, Korps Khusus 8 pasis, Korps Komal 1 pasis, dan Korps Hukum 2 pasis. Koarmada RI serahkan tumpeng kepada Kopsudnas. Komando Armada Republik Indonesia melalui Komandan Satuan Udara Koarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Henoks Nasarius Firsawan, SEM Terhan, beserta segenap staf Koarmada RI, menyerahkan tumpeng kepada Asisten Personel Kopsudnas Marsikal Pertama TNI Somat SIP, didampingi Komandan Denma Kopsudnas Kolonel Kal Kripto Bire SE, bertempat di Mako Kopsudnas, Jakarta.
Kegiatan penyerahan tumpeng Koarmada RI ini selain dalam rangka menyambut hari jadi ketiga Koarmada RI, juga sebagai simbolisasi atas segala keberhasilan yang telah dicapai Koarmada RI dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu juga sebagai momen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Koarmada RI. Sementara Koarmada RI dalam rangka memperingati hari jadinya yang ketiga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, anjang sana, donor darah, pemberian tali asi pada prajurit dan keluarga yang sedang terkena musibah sakit, dan lain-lain. Kas Koarmada RI pimpin sidang Wankarbit Patjab B TNI Angkatan Laut tahun 2025. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP memimpin sidang Wankarbit Patjab B TNI Angkatan Laut tahun 2025 bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut secara tatap muka pejabat utama Kasatker Koarmada RI beserta undangan yang mewakili, dan secara video conference diikuti perwakilan Koarmada 1, 2, dan 3 serta Ketua Bin Korps dan profesi jajaran TNI Angkatan Laut. Sidang ini dalam rangka membahas perencanaan penempatan jabatan bagi perwira menengah TNI Angkatan Laut atau perwira berpangkat mayor dan letkol yang bertugas di TNI Angkatan Laut jajaran Koarmada RI. Koarmada RI ikuti Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP mengikuti kegiatan rapat pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di Gedung Auditorium Denma Mabes TNI Angkatan Laut Jakarta. Rapim TNI Angkatan Laut 2025 ini merupakan kelanjutan dari Rapim Kemhab, Rapim TNI Polri, dan Rapim TNI sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Laut dalam upaya pembinaan dan pembangunan TNI Angkatan Laut ke depan untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan tema Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2025, yaitu membangun kekuatan pertahanan negara di laut menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti oleh 141 perwira yang terdiri dari 106 perwira tinggi yang ada dalam struktural TNI Angkatan Laut dan 17 perwira menengah Mabesal serta 35 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berada di luar struktural TNI Angkatan Laut. Kas Koarmada RI pimpin Kustri Agama di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memimpin pelaksanaan Kausri Agama yang diikuti oleh seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI bertempat di Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI Jakarta. Kegiatan Kausri Agama yang rutin biasa dilakukan Koarmada RI setiap hari Kamis sesuai apel pagi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kausri Agama juga dapat menjadi sarana pembinaan mental dan rohani bagi prajurit Jalasena Koarmada RI. Pangkoarmada RI ikuti pengarahan Presiden di Istana Bogor. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto kepada para komandan satuan jajaran TNI bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pengarahan diikuti 1.004 perwira tinggi dan menengah dari berbagai matra, mulai dari yang berpangkat mayor hingga jenderal bintang 4. Dalam pengarahannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan dan kesejahteraan sebuah negara sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjaga keamanan dan melindungi sumber daya yang dimiliki. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Pangkoarmada RI dampingi Kasal kunjungan kerja ke Lantamal 8 Manado. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Lantamal 8 Manado. Kedatangan Kasal dan rombongan di Mako Lantamal 8 Manado disambut jajar kehormatan, tarian maengket dan yel-yel prajurit Lantamal 8 Manado. Kemudian Kasal menerima laporan komando dari Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Mai Franky Pasuna Sihombing CHRMP.
Dalam kesempatan ini, Kasal yang didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Fira Muhammad Ali melaksanakan tatap muka dengan prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang berdinas di Manado. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalas Veva Jaya Mahe.